Bayangkan, hanya dalam satu malam, 1000 candi megah berdiri. Namun bukan cinta yang melahirkan semua itu, melainkan tipu daya seorang putri dan kutukan abadi seorang kesatria. Inilah kisah Roro Jonggrang, sang putri jelita yang tubuhnya membatu di Candi Prambanan. Selamat datang di Fantasia Nusantara. Disinilah legenda, mitos, dan dongeng dari tanah air kembali hidup, dibalut kisah epik dan penuh fantasi. Malam ini, dengarkanlah kisah tentang asal-usul Candi Prambanan, monumen cinta yang berakhir dengan pengkhianatan dan kutukan. Kerajaan Prambanan pernah diperintah oleh seorang raja perkasa bernama Prabu Boko. Tubuhnya besar, wajahnya menyeramkan, dan kekuasaannya ditopang pasukan yang kejam. Rakyat hidup dalam ketakutan, tetapi tak ada yang berani melawan. Namun di masa itu, muncul seorang kesatria sakti bernama Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Ia dikenal sebagai pendekar tangguh, penguasa ilmu kanuragan, sekaligus panglima perang yang tak terkalahkan. Dengan restu rajanya, ia memimpin pasukan untuk menaklukkan Prambanan. Pertempuran dahsyat pun pecah. Suara tombak beradu, teriakan perang, dan ledakan pusaka sakti mengguncang bumi. Prabu Boko berusaha mempertahankan tahtanya dengan kekuatan raksasa, tetapi Bandung Bondowoso terlalu perkasa. Dalam duel sengit, Raja Boko roboh, tumbang di medan laga. Kerajaan Prambanan jatuh ke tangan Bondowoso. Rakyat lega karena kekejaman Raja Boko berakhir. Namun di balik kemenangan itu, terbit kisah yang lebih pelik. Bandung Bondowoso, sang penakluk, melihat putri Prabu Boko, Roro Jonggrang. Wajahnya jelita, tubuhnya anggun, matanya memancarkan cahaya kecantikan. Bondowoso jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia berkata, "Wahai Putri Jonggrang, jadilah permaisuriku. Bersama kita akan memerintah kerajaan ini dengan adil." Namun dalam hati Roro Jonggrang berkobar amarah. Ayahnya tewas oleh tangan Bondowoso. Meski hatinya pedih, ia tidak bisa menolak secara terang-terangan. Maka ia berkata lembut, "Aku akan menikah denganmu, tetapi hanya jika kau mampu membangun 1000 candi untukku dalam satu malam." Bandung Bondowoso terkejut mendengar syarat itu. Namun ia tak gentar. Dengan kekuatan gaibnya, ia memanggil para jin penunggu bumi dan udara. Dari kabut malam, ratusan lalu ribuan makhluk gaib muncul, berwujud tinggi menjulang, bermata merah, bersayap, bertaring. Ada pula yang berupa bayangan hitam tanpa bentuk. Bondowoso mengangkat tangannya dan berteriak, "Bangunlah 1000 candi untuk permaisuriku malam ini juga sebelum fajar menyingsing." Maka pasukan jin bekerja tanpa lelah. Batu-batu raksasa terangkat melayang, tersusun rapi satu demi satu. Gema pukulan palu gaib terdengar, pahatan ukiran muncul dalam sekejap. Dalam hitungan jam, ratusan candi berdiri. Roro Jonggrang menyaksikan dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin mereka benar-benar hampir menyelesaikannya. Semakin dekat fajar, semakin banyak candi yang berdiri. Angka ke-900, 950, 990. Hanya tinggal 10 candi lagi. Roro Jonggrang panik. Ia tahu bila candi selesai, ia harus menikahi laki-laki yang membunuh ayahnya. Maka ia memutar otak. Dengan cepat, ia memanggil dayang-dayangnya. "Cepat, tumbuklah padi sekeras mungkin. Bunyikan lesung-lesung itu. Bakarlah jerami hingga asap membumbung tinggi. Biarkan ayam-ayam terbangun dan berkokok. Kita harus membuat malam ini seolah telah berganti fajar."
Dayang-dayang menuruti perintah. Dentum alu dan lesung bergema di udara. Asap memenuhi langit. Ayam-ayam berkokok bersahutan. Para jin yang bekerja terkejut. Fajar sudah tiba, saat kita harus kembali ke alam gaib. Mereka pun berhamburan lari, meninggalkan pekerjaan mereka. Bondowoso bergegas menghitung candi. Jumlahnya berhenti di 999. Hanya tinggal satu candi yang belum selesai. Wajahnya pucat lalu berubah murka. Ini tidak mungkin. Ada yang menipuku dan aku tahu siapa dalangnya. Bondowoso mendatangi istana. Roro Jonggrang berdiri dengan wajah tenang meski dalam hatinya ketakutan. "Kau yang mengatur semua ini, wahai Jonggrang. Kau menipuku!" teriak Bondowoso. Suaranya bergemuruh bagaikan guntur. Jonggrang mencoba berkelit, namun tatapan Bondowoso membakar. Amarahnya memuncak. Ia mengangkat tangannya dan mengucapkan kutukan. "Kalau begitu, engkau sendiri yang akan melengkapi 1000 candi itu. Kau akan menjadi candi yang terakhir, candi ke-1000. Seketika, tubuh Roro Jonggrang kaku. Kakinya membatu, tangannya berubah jadi batu dingin, wajah cantiknya perlahan membeku. Jeritanya tertelan malam, hingga akhirnya ia menjelma menjadi Arca Dewi Durga yang kini berdiri di candi utama Prambanan. Sejak saat itu, 1000 candi megah berdiri di tanah Jawa, namun dibangun bukan oleh cinta murni, melainkan pengkhianatan, tipu daya, dan kutukan abadi. Legenda itu hidup hingga kini, mengajarkan bahwa cinta yang dipaksakan akan berujung pada tragedi, dan tipu daya hanya melahirkan penyesalan. Demikianlah legenda Candi Prambanan, kisah cinta, tipu daya, dan kutukan yang abadi. Ingatlah, cinta yang dipaksakan hanya berakhir dengan tragedi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Fantasia Nusantara.